Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Karena firman Allah sudah berkata, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati yang percaya, engkau dibenarkan. Mulut yang mengaku, engkau diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah kita pilih yang baik, kita selamat. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, dan kekuatan doa dan kekuatan iman menyertai langkah-langkah kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan terus membawa kita lebih dekat kepada Dia di dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, apapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami berpegang pada perkataan kami yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Allah berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. But let your yes be yes, and your no be no. Whatever is more than this is from the evil one. Ya, jadi kita ini sebagai orang yang percaya, saya mau katakan temanya dulu, a person of your word. Seorang yang berpegang pada perkataannya. Karena ini penting, karena Tuhan mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang berpegang pada perkataannya adalah orang yang mengatakan kebenaran setiap waktu. Tell the truth all the time. Jadi orang ini adalah orang yang mengatakan, atau kita orang percaya adalah orang yang mengatakan kebenaran setiap waktu, walaupun tidak mudah. Tapi kalau kita hidup ya di atas ya, tidak di atas tidak, memang tidak mudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak banyak orang juga yang berpegang pada perkataannya. Orang bisa membuat hal-hal yang bagus, yang indah, yang luar biasa. Tetapi untuk melakukannya, tindakan-tindakan yang sesuai dengan perkataannya, apakah dilakukan? Satu contoh. Kalau saya mengatakan, mari kita berdoa pagi-pagi sekali. Kalau saya tidak lakukan, kira-kira apa yang akan terjadi? Cemplang. Saya meyakini bahwa teladan itu jauh lebih kuat dari 1000 khotbah. Saya meyakini perkataan yang benar jauh lebih kuat dari 1000 juta dusta. Saya meyakini perkataan Tuhan yang kita genggam, yang kita katakan, karena kita berpegang pada perkataan itu. Sama seperti Yesus memegang janjinya. Nggak mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, pegang perkataanmu, lakukan. Maka saya bilang kepada para sahabat-sahabat saya di pelayanan, hamba-hamba Tuhan, saya mengatakan kepada teman-teman, mari kita buang saja aturan pelayanan itu. Karena manusia, kita menjadi manusia yang bersandiwara.
Tuhan tidak menginginkan kita menjadi manusia bersandiwara. Padahal dalam aturan permainan kalau ada orang pindah, satu contoh itu ya, kita telepon aja, call, say hello. Di sini ada jemaatnya. Sama seperti yang saya lakukan. Ada dulu gembala jemaat GKII. Saya telepon pendetanya. Dan pada akhirnya semua berjalan baik. Setelah dia upaya sudah ke sana berapa kali, dia nggak apa, sudah dia datang kemari. Ketika seseorang datang, saya datang, ada pasti dulu ada teman saya itu sekarang sudah nggak tahu kemana, dari GBI. Kakaknya masih saya ingat, Pak Andika. Adiknya itu siapa? Kurang saya ingat karena sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Jadi kita harus berpegang pada perkataan kita. Jangan kalau kita orang lain berpegang pada perkataannya, lalu kita, biarkan saja. Itu kita menjadi orang yang pelin-pelan. Orang yang tidak berpegang pada perkataan kita. Apalagi kita sebagai pemimpin. Malu. Seharusnya. Kenapa? Seluruh perkataan kita itu direkod oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajar kita untuk berpegang kepada perkataan yang kau ucapkan. Perkataan tentunya perkataan kebenaran. Makanya saya katakan tadi, perkataan yang keluar dari kebenaran. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang yang kata-katanya penuh kasih dan hidup dalam kasih. Nanti bisa dibaca dalam Kolose 4. Jadi, kalau kita penuh dengan kasih, bukan berarti kata-kata kita istilahnya bagaimana mau saya katakan, kita sebagai orang yang percaya harus melakukan sesuai dengan kehendak firman Allah. Kalau dia tidak benar, ya katakan. Apalagi seperti saya kolerik ini. Iya, tidak. Selebihnya, saya penganut ini. Selebihnya adalah dosa. Berasal dari kejahatan, kata firman Allah. Dan itu sebabnya dalam segala pertemuan, saya katakan, bukan karena perkataan kita halus lalu kita lebih menjadi pelaku firman Allah, bukan. Tapi bagaimana sikap kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kita harus menghormati orang lain jika kita mau dihormati. Alkitab mengatakan whatever you want men to do to you, do also to them. Jadi kalau kita mau didengar, dengarkan orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita mau dikasih, kasih orang lain. Kita harus jujur terhadap diri kita, terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Jangan terhadap diri sendiri gak pernah bisa jujur. Apalagi terhadap orang lain. Apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan itu. Bisa saja kita bilang, dia nggak tahu itu. Jadi mari kita mengasihi dengan kata-kata, mengasihi juga dengan tindakan. Nah, orang bilang begini, kamu kasar sekali, keras sekali perkataan. Saya menganut teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang sembunyi. Apakah karena aku mengatakan kebenaran aku menjadi musuh? Galatia 4 ayat yang ke-16. Apakah karena aku mengatakan kebenaran aku menjadi musuh? Apakah karena kita hidup dalam kebenaran
kita menjadi bermusuhan. Janganlah. Karena memang tugas kita mengarahkan siapapun, termasuk saya sendiri, mengarahkan diri kepada kebenaran itu. Bukan hanya sekedar kata-kata. Saya sering katakan hidup yang paling susah untuk hidup kudus itu di dalam rumah tangga kita. Karena kita nggak bisa itu bersandiwara. Di situ, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Nggak bisa kita bersandiwara di hadapan keluarga kita. Mau bagaimana kita bersandiwara sepanjang hari dengan keluarga kita? Nggak bisa. Tetapi apabila kita hidup dalam kasih, kita akan hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kalau hidup apa adanya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, kalau kita dikatakan mengasihi, kasihi saja. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau nggak benar, katakan saja. Kenapa di antara kita harus bertengkar? Kenapa di antara kita harus saling menyakiti? Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kalau ia menjadi sumber petaka, usir dia. Bahkan Paulus lebih sadis lagi. Bukan lagi. Apakah karena Paulus karena dalam hidup dalam kasih dan berkata-kata dengan penuh kasih lalu dia mengatakan serahkan pada iblis, dia nggak mengasihi? Bukan. Bukan karena orang yang dikatakan kalau dia sudah nggak mau bertobat, serahkan sama iblis. Bukan berarti dia tidak mengasihi. Karena dia katakan supaya tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Kadang perlu orang diajar dalam kehidupan ini supaya tahu arti hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya anak orang tua ketika melatih anaknya berjalan, kadang-kala dibiarkan anaknya jatuh nangis sendiri, nggak ditolong lagi, tambah nangis. Tapi kita biarkan saja, pura-pura nggak tahu. Akhirnya dia bangkit sendiri. Ya ada saatnya kita angkat dia begitu luar biasa. Tapi ada saatnya dia jatuh dan luka pun kita biarkan saja. Akhirnya setelah udah dia bangun, wah hebat. Bukan berarti kita tidak mengasihi anak kita, bukan. Jadi pegang perkataan kita dan lakukan. Pegang itu. Saya ada janji sama seorang yang belum saya tepati. Bukan berarti saya tidak mau tepati, bukan. Saya sudah bilang anytime tinggal call saja. Walaupun saya bilang nanti setelah pelantikan. Tapi saya bukannya orang yang tidak berpegang pada janji. Saya paling tidak bisa ingkar janji. Saya sudah pernah cerita bahwa ketika anak saya berkata-kata kepada saya, mengembalikan kata-kata saya. Bapak yang bilang kalau berjanji harus ditepati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bayangkan anak kita mengatakan itu kepada kita. Bukan karena kita tidak mau ngajak dia, bukan. Sudah mau berangkat. Tapi tiba-tiba ada orang jemaat yang punya masalah. Sampai 9:30 baru mau pulang. Apakah kita harus usir dia? Anak saya bilang, usir dia. Apa kita nggak marah? Saya sudah bilang besok saja, nanti besok lebih awal kita datang. Supaya lebih lama kalian bermain. Enggak, sekarang pergi. Ya oke, sekarang pergi. Tapi kalau sekarang kita pergi, sampai di sana kita sudah tutup. Jadi tinggal pilih. Saya ke sana, ada tidak ada, saya sudah bayar hutang. Tetapi kalau saya besok, pasti saya katakan kita pergi. Nah, setelah itu
Sore-sore kita sudah sampai di sana. Mereka bermain sepuasnya. Dan setelah itu sampai malam 9:30 baru pulang. Lalu anak saya yang kecil bilang, oh saya sudah ya, sudah bapak bayar janji bapak. Nah, bapak mulai saat ini tidak akan pernah berjanji lagi sama kalian. Yang kecil bilang, Pak janji aja Pak, janji. Nanti kau bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi kalau anak saya minta buku, Pak beli buku Pak ya. Ya, tapi ini nggak janji loh ya. Jadi saya nggak terbebani. Tapi kalau bapak usahakan, kalau memang ada kesempatan untuk mencari buku itu. Tapi kalau tidak, mohon maaf ya, saya tidak janji lagi, nggak akan janji. Karena itu janji bagi saya utang, harus dibayar. Nah, yang ketiga kata firman Allah, orang yang memegang perkataannya adalah orang yang hidup taat dan menguduskan Kristus di dalam hatinya yang adalah Tuhan. Wah, ini berat ini. Hidup taat dan menguduskan Kristus yang adalah Tuhan. Tahu kamu artinya? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Yang kita kuduskan dalam hidup kita, yang memang kita harus hidup kudus seperti Dia. Nggak mudah. Apalagi Alkitab mengatakan kita harus hidup dalam ketaatan. Anda bisa nanti baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tidak ada boleh sandiwara di situ. Tidak ada boleh kemunafikan ada di situ. Tidak ada boleh kepura-puraan ada di situ. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan setiap iman kita kepada siapapun. Harapan kita kepada Kristus, kepada siapapun. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Biar mau kata orang apa, tapi kita bisa mempertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita. Kalau mereka selingkuhkan, ya biarkan saja. Mereka tidak mau percaya, biarkan saja. Yang penting tugas dan tanggung jawab kita telah menyampaikan kebenaran itu. Memang gak mudah untuk berpegang, untuk hidup sesuai dengan kata-kata kita. Ini yang saya tekankan sekali lagi, kata-kata kita adalah kata-kata yang berpegang pada firman Allah. Saya tahu apa itu berpegang kepada sebuah janji. Karena saya tahu berpegang, meminta sebuah janji kepada Tuhan. Saya tahu persis. Itu sebabnya saya tidak takut ketika sakit meminta kepada Dia. Saya tidak pernah khawatir, walaupun kalau datang kekhawatiran itu, saya harus datang kepada Tuhan. 100 kali khawatir itu datang, 100 kali saya datang, 100 kali, 101 kali. Artinya sampai Dia harus kalah. Karena saya tahu akibat kekhawatiran itu, apa dampaknya bagi iman kita, apa dampaknya bagi kesehatan kita. Mengganggu itu. Sudah iman kita lumpuh, kesehatan kita bisa terkuras, energi kita bisa terkuras oleh karena kekhawatiran. Buat apa kita khawatir? Dan kalau kita khawatir, kata firman, serahkan pada Tuhan. Pastilah ada pernah khawatir. Maksud saya di situ. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Makanya serahkan, doa, 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 doa. Sehingga kita berkata, kalau kita berpegang pada perkataan kita, Tuhan yang menghargai setiap orang yang berpegang pada perkataannya. Kalau kamu mau tahu kekuatan firman yang dahsyat itu, pegang perkataan yang kau ucapkan. Kalau engkau manusia mampu memegang, apalagi Tuhan, Dia akan mampu menggenapi janjinya. Kalau saya manusia mampu menggenapinya, apalagi Tuhan. Itu yang mau titik tolak saya dalam berpegang pada perkataan. Tapi ada banyak orang lalai.
Ada banyak orang tidak mau menjaganya. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita berpegang pada perkataan itu. Tuhan Yesus memberkati supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berpegang pada perkataan yang sesuai dengan kebenaran itu. Terima kasih Bapa, dan bagi mereka yang sakit, saya mau berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh. Dan bagi mereka, bagi engkau yang sedang mengalami pergumulan berat, saya tahu itu apa pergumulan, saya tahu itu apa kesulitan, saya tahu itu apa tangisan. Tetapi jangan sampai keluar dari kebenaran firman Allah. Mengapa Paulus mengalami banyak kesusahan dalam hidupnya? Supaya dia bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Karena dia telah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Hanya karena kekuatan Tuhan kita bisa melewati tangisan dan air mata kita, penderitaan dan kesusahan kita. Dan kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Kami datang sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa kami yang datang kepadamu engkau akan berikan kelegaan. Kami percaya firman-Mu, kami berpegang pada janji-Mu. Dalam nama Yesus tolong mereka, sehingga engkau dimuliakan, ditinggikan, karena engkau adalah Allah yang berpegang kepada janji-Mu. Dan biarkan kami berpegang pada janji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.